Hai semuanya, apa kabar? Dan buat yang penasaran seperti apa progres dari proyek mesin learning pertama saya yang saya buat minggu lalu, ini dia. Dan buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, jadi saya tuh memulai sebuah proyek ML pertama saya, yaitu membuat sebuah sistem untuk mengklasifikasikan atau membedakan apakah SMS, teks dari SMS itu adalah penipuan atau bukan, teman-teman. Jadi saya menggunakan ML library yang namanya Tensorflow dari Google. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, proses dari pembuatan proyek ini yang akan memakan waktu paling lama adalah dalam menyiapkan datanya, teman-teman. Dan beneran, dari minggu yang lalu sampai sekarang itu, saya hanya baru bisa melabeli data saya hanya sekitar 3.000-an. Dari totalnya sekitar 30.000 data, teman-teman. Tapi, kenapa nggak kita coba buat model pertama dengan itu aja? Setelah model pertama ini jadi dengan hanya data yang kita coba 3.000, itu kita bisa melihat apakah sepertinya problem yang coba saya pecahkan ini apakah bisa benar-benar dipecahkan atau tidak gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa saya hanya baru berhasil melabeli data itu sampai ke data ke 3093. Terus saya ekspor dia menjadi CSV file CSV. Dari file CSV yang saya download itu, kita harus perlu tahu dulu datanya kita seperti apa. Ada yang namanya exploratory data analysis. Bagaimana sih perbandingan antara label-label yang di data yang saya punya? Misalkan ya, label 0 ini yang penipuan, itu yang jumlah datanya itu yang paling banyak gitu loh. Yang kedua yaitu yang KTA atau pinjaman online ini datanya juga yang kedua paling banyak. Dan yang paling sedikit datanya itu adalah yang lain-lain. Jadi dari sini saya bisa melihat, oh, nanti sepertinya karena datanya ini nggak seimbang, modelnya saya mungkin akan bagus untuk mendeteksi penipuan, tetapi mungkin dia itu tidak bisa, mungkin dia akan kebingungan mendeteksi SMS yang selain penipuan, karena kita nggak memberikan data yang cukup. Sedangkan di sebaliknya, untuk penipuan saya memberikan data yang banyak sekali gitu loh. Jadi teman-teman, itu fungsinya exploratory data analysis. Jadi untuk mengeksplorasi data, kita lihat datanya kita itu seperti apa gitu loh. Selanjutnya, saya bereksperimen untuk membuat model, tapi saya nggak langsung coding misalkan di IDE gitu. Saya nggak langsung coding buat itu karena saya perlu melihat saya perlu bermain-main, saya perlu bereksperimen. Nanti apa aja yang perlu saya lakukan gitu loh. Makanya saya buat notebook kedua. Dan seperti teman melihat di sini, pertama saya lakukan adalah saya import dulu saya pakai NumPy, Pandas, saya juga pakai Pandas, saya juga pakai Matplotlib untuk plotting gitu, untuk matriksnya, untuk mengetahui performance modelnya saya. Terus saya hanya ingin menjelaskan secara umum prosesnya itu seperti apa gitu loh. Dan semuanya bisa teman-teman lihat di akun GitHub saya. Jadi saya load datanya saya menggunakan Pandas, saya read CSV seperti ini, jumlah row itu adalah 2741. Tadi kan saya bilang 3.000 ya kan? Hilangkan semua duplikasi datanya, itu totalnya sekitar hanya 2.741. Untuk labelnya, kan labelnya itu masih yang ini ya, yang satu kolom itu 0, 1, 2, 3 gitu kan, 4 value, 4 kelas. Jadi saya rubah itu menjadi tensor atau menjadi vektor, one hot encoded namanya. Kita lihat juga teksnya itu, text message-nya itu seperti ini, dan seperti saya juga bilang sebelumnya, bahwa kita nggak bisa memberikan teks ini mentah-mentah untuk training modelnya itu. Jadi kita tuh perlu merubah dia tuh menjadi sebuah array angka gitu. Itu namanya tokenisasi gitu teman-teman. Kalimat itu kan panjangnya beda-beda kan. Jadi setiap kalimat itu kan memiliki jumlah kata yang berbeda. Kita tuh menggunakan fungsi namanya path sequences itu untuk membuat panjang dari array itu seragam teman-teman. Makanya di sini saya buat max length itu 50 di atas ini. Jadi kita standarkan di atas 50 teman-teman. Jadi sebelum kita training kita perlu shuffle datanya, merandomisasi urutannya. Jadi biar nggak terlalu sama terus gitu kan. Udah gitu kita perlu bagi datanya kita tuh menjadi training dataset dan test dataset. Jadi untuk training kita akan menggunakan training dataset, dan untuk mengetahui seberapa bagus modelnya kita gunakan dia tuh di test dataset teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir, ini adalah gimana cara kita membuat model di Tensorflow menggunakan keras namanya. Ini adalah bagian trainingnya. Jadi saya training dia tuh dengan 75 putaran teman-teman, artinya epoch namanya ya. Seperti ini, teman bisa lihat tuh seperti ini prosesnya dia jadi. Yang terakhir ini adalah kita perlu mengetahui modelnya kita tuh performance modelnya kita tuh seperti apa. Nah, ini hanya fungsi-fungsi untuk membuat gambar-gambar ini. Dan dari grafik-grafik ini saya bisa melihat bahwa
cukup bagus lah ya, artinya lumayan gitu loh. Setelah modelnya jadi, saya coba evaluasi hasil dari model tersebut menggunakan tes dataset tadi. Hanya dengan 3000 data itu akurasinya sekitar 94%, 93, 94 lah ya. Cukup bagus gitu loh. Kalau teman-teman buat model ML dengan akurasi 90% ke atas itu lumayan bagus gitu loh. Meskipun akurasi bukan cuma satu-satunya acuan untuk menentukan apakah model kalian bagus apa enggak, ada yang namanya presisi, ada yang namanya recall dan lain-lainnya, macam-macam. Itulah fungsinya dari grafik-grafik ini, kita bisa melihat seperti apa performance modelnya kita gitu loh. Dari eksperimen menggunakan Jupyter Notebook ini, saya sudah bisa bayangkan step-stepnya itu nanti untuk membuat model seperti ini. Nah, baru saya coding untuk membuat modelnya seperti ini kira-kira. Teman-teman bisa lihat. Dan sama prosesnya seperti tadi itu yang di notebook itu, prosesnya hampir mirip. Setelah itu terakhir, kalau kita sudah puas dengan hasilnya, performanya, kita tuh bisa simpan dia tuh menjadi kita ke disk gitu loh. Jadi ketika kita mau membuat misalkan kode untuk memprediksi, kita nggak perlu ngulang lagi, kita hanya perlu model yang sudah jadi itu yang kita load lagi gitu loh. Coba ya saya jalankan seperti apa. Dia loading, terus Tensorflow-nya jalan, dia lagi training, teman-teman bisa lihat. Dari sini saya bisa melihat ya kan. Nah, ini yang penting yang teman-teman bisa lihat, precision itu artinya untuk label 01, artinya untuk label yang kosong atau penipuan itu presisinya itu sekitar 98%, artinya bagus ya, semakin tinggi, artinya 1 itu yang paling perfect pastinya. Teman-teman bisa lihat yang 3, yang label 3 ini, itu presisinya cuma 0,76. Itu karena ya data untuk label lain-lain itu yang sedikit sekali yang kita punya gitu loh. Makanya tapi kita sudah bisa melihat, wow, ini lumayan bagus hasilnya gitu kan. Nanti setelah ini tinggal kita menyelesaikan semua label data yang 30.000 tadi gitu loh. Setelah itu kita lihat dan hasilnya seperti apa gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses membuat modelnya dan menyimpan modelnya gitu teman-teman. Nah, terus gimana cara kita melakukan prediksi menggunakannya untuk prediksi? Sama, kita balik lagi ke notebook. Saya sudah buat untuk prediksi. Saya nggak punya skripnya saya belum buat skrip Python-nya gitu. Cuman saya buat dia tuh di notebook seperti ini. Saya import dulu yang kita perlukan, terus model path-nya di mana, terus model untuk tokenizer itu di mana, terus kita load dia, terus kita load modelnya, terus saya bisa fungsi untuk untuk cleaning sederhana seperti ini. Jadi langkah-langkah kita memproses data ketika kita training untuk training modelnya itu sama juga sama langkah-langkahnya perlu juga kita lakukan ketika kita untuk memprediksi teman. Jadi karena modelnya kita itu harus mengerti data yang dengan bentuk yang sama kayak seperti itu loh. Saya buat fungsi ini predict tag ini untuk memprediksi. Jadi kita tuh cukup kasih dia teks, terus dia akan memprediksi hasilnya itu seperti apa gitu loh. Saya coba. Saya panggil misalkan predict tag gratis akses YouTube bla 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 ya kan. Dan prediksinya itu adalah lain-lain teman-teman. Artinya dia tuh memprediksi bahwa teks tersebut adalah bukan penipuan, bukan judi online, bukan juga KTA atau pinjaman online. Bener. Cuman dia tuh nggak yakin gitu. Artinya confidence levelnya atau keyakinan itu hanya sekitar 39%. Dia benar menebak lain-lain, tapi dia nggak yakin mungkin juga bukan gitu. Artinya ya karena tadi dataset untuk label lain-lain itu kita belum kasih dia banyak latihan gitu loh kira-kira. Ingat ya teman-teman, model hanyalah dia nggak bisa seperti kita gitu loh. Dia tuh hanya bereaksi berdasarkan data yang kita kasih. Nah, ini menarik ya kan? Saya coba memprediksi teks apa kabar bos gitu kan. Dan dia bilang itu penipuan. Penipuan dari mana ya kan? Yaitu karena datanya kita tuh yang kita kasih untuk lain-lain itu nggak cukup banyak gitu loh. Makanya dia tuh salah memprediksi di sini gitu loh teman-teman. Cari link ini misalkan ini kita bisa lihat bahwa ini memang judi online dan teman-teman bisa lihat modelnya kita tuh memprediksi bahwa dia itu judi online bener-bener. Itu sampai 94%. Berarti kita bisa yakin bahwa yakin gitu loh. Jadi dia tuh yakin bahwa oke, ini adalah judi online gitu. Dan sama juga dengan yang pinjaman online seperti ini, sama dia juga yakin 96% dia yakin bahwa itu adalah KTA atau pinjaman online, teman-teman. Dan yang ini yang kita tahu bahwa ini penipuan ya, nomor rekeningnya bla
itu dia tuh yakin, modelnya kita tuh yakin 97% itu adalah penipuan. Keren kan? Jadi dari sini dari sini kita bisa melihat bahwa hanya dari 3.000 data itu, dari 2.700 ya, 2.700 data itu modelnya itu lumayan bagus ya. Cuman datanya itu yang masih yang seperti saya bilang ini masih belum simbang. Nanti mudah-mudahan nanti kalau saya beres itu melabeli semua data itu sampai yang semuanya, mudah-mudahan ini lebih seimbang. Jadi untuk prediksinya itu lebih akurat teman-teman, untuk memprediksi bahwa ini lain-lain, bahwa ini adalah judul lain, ini bukan. Jadi semakin banyak data yang kita dapatkan itu semakin bagus untuk machine learning. Itu poinnya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itulah ya, bagaimana prosesnya itu kita tuh dari kita mengkoleksi data sampai kita tuh membuat model dan kita bisa melihat hasilnya gitu. Oke, jadi nanti rencananya kalau ini sudah beres, kalau modelnya sudah fix, datanya sudah lengkap, nanti saya akan coba buatkan API-nya, terus saya online kan, terus nanti kita buat sebuah website sederhana gitu, terus kita masukkan teks, kita submit, kita lihat hasilnya gitu loh. Jadi kira-kira sekian dulu untuk sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semuanya. Dan kalau kalian suka dengan apa yang saya lakukan seperti ini, like. Terus buat yang baru pertama kali di channel ini, subscribe dulu karena saya akan bagikan terus pengalaman-pengalaman menarik. Saya belajar, saya membuat proyek, ada apapun. Mudah-mudahan berguna buat kalian dan kita semuanya. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa liburan, jangan coding aja, keluar main-main. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.